Pembacaan hari ini diambil dalam Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 4, 18 hingga 21. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena Tuhanlah yang memulihkan kami. Tuhanlah yang dapat mengubah hidup kami sesuai dengan rencanamu. Bapa, kami datang di hadiratmu pada hari yang mulia ini, hari Ibu. Di mana kami juga meraihkan hari Ibu Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa Bapa akan merestui setiap ibu dan bapa yang ada di sini dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan kekuatan-Mu. Tuhan, kami berdoa. Sementara kami saat ini membuka hati untuk melihat di dalam firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Dan kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang dengan telinga yang terbuka, hati yang terbuka untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan Amin. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sila duduk saudara-saudari. Dan kepada semua ibu-ibu yang ada di sini, ya semua para ibu yang ada di sini, selamat Hari Ibu. Dan di gereja pada hari ini kami menggabungkan ya kedua perayaan ibu dan bapak dan pada hari ini. Dan hari ini untuk semua ibu-ibu yang menyanyi hebat sekali. Mari kita beri tepukan sekali lagi kepada semua para ibu. Ya. Dan bapak-bapak, semua bapak-bapak sila lemai-lemai tangan, bapak-bapak. Bapak-bapak, oh bapak. Bapak-bapak sila lemai tangan. Oke, semua bapak-bapak kami jangan kalah ya. Ya, si ibu sudah menyanyi. Si bapak-bapak kan pantang dicabar. Ya, pada hari bapak ada juga presentation nggak? Reverend Majelus, Reverend sama Madin. Oh, belum pasti. Ya, bapak-bapak kami tak mau kalah, betul? Bapak-bapak. Diam pula. Oke. Alright, mana tahu ya, nanti kami tunggu pesanan daripada Reverend sama Madin. Mana tahu dia juga mau bapak-bapak beraksi di depan sini. Oke, kalau nanti ya, ibu-ibu kamu tunggu saja. Ya, tunggu, sabar. Bapak-bapak akan beraksi ya di minggu-minggu yang akan datang nih. Ya, dan kami juga bersyukur untuk semua yang melayani hari ini. Ya, kami sekali lagi beri tepukan pada mereka semua. Haleluya. Kita telah pun diberkati dengan lagu dan juga tarian daripada para ibu. Ya, dan ya hebat sekali. Ya, dan kami juga ingin diberkati dengan firman Tuhan yang akan membawakan hidup dan juga ya kemerdekaan di dalam hidup kita. Ada amin? Ya, dan hari ini pada sempena hari yang mulia ini ya kita akan belajar bersama-sama ya tema untuk khotbah hari ini adalah Home Sweet Home. Ya, dalam bahasa Inggris sebab bahasa Malaysianya susah mau diterjemahkan. Ada banyak staf-staf saya juga memberi banyak
cadangan, sama ada rumahku, surgaku, ataupun rumahku termanis dan sebagainya, ya. Tapi akhirnya saya kata pada Sutin, pakai Inggris sajalah, kita semua juga paham bah, ya. Home sweet home, everybody say home sweet home. Home sweet home. Kata sekali lagi home sweet home. Home sweet home. Ya, adakah ya boleh terjadi di zaman dan juga ya di dunia hari ini untuk menikmati home sweet home? Itu adalah soalan yang paling besar. Ya. Karena apa yang kita melihat di sekeliling kita, ya nampaknya agak mustahil. Karena kita telah melihat keretakan dan perpecahan dan kebinasaan di dalam keluarga. Tidak kira sama ada hubungan suami istri ataupun ibu bapa dengan anak-anak dan sebagainya. Ya. Di dalam dunia ini, di mana saja kita melihat. Dan di tengah-tengah kita juga. Ya, di Malaysia, di Singapura, ya di Asia Tenggara. Kita juga melihat bahwa ya perceraian ya terus meningkat. Dan juga ya terjadi di kalangan keluarga Kristen. Perceraian di antara ya di dalam keluarga Kristen juga meningkat. Kita juga melihat banyak cabaran atas keluarga. Bukan saja atas kelemahan kita secara pribadi, dunia ini si iblis cuba juga untuk memisahkan suami dan istri, ibu bapa dengan anak. Ya. Dan oleh itu kita telah pun melihat di sekeliling kita. Ya. Keretakan dan kebinasaan ya rumah tangga. Jadi oleh itu untuk tema hari ini home sweet home, ianya agak seperti ya satu sasaran yang begitu jauh, yang susah untuk kita capai. Adakah ianya mustahil? Jawabannya saudara-saudari, berita baiknya adalah tidak. Ianya tidak mustahil. Karena apa? Karena Allah dapat memampukan kita untuk membina ya keluarga yang diberkati. Keluarga ya yang menikmati anugerah dan juga ya kebaikan Tuhan. Tidak kira apa yang kamu telah lalui, tidak kira apa sekalipun situasi keluarga kamu sekarang ini. Saya ingin kata pada kamu dan saya sendiri ya bahwa di dalam Tuhan ianya boleh pulih. Ianya boleh diperbaiki, ianya boleh dibina kembali. Ada amin? Ada amin? Jadi home sweet home. Ianya adalah sasaran kita, ianya adalah piawaian, ianya adalah target kita. Dan Tuhan dengan kemurahan firman-Nya ya telah memberi kita kebijaksanaan untuk melakukannya. Apa yang penting adalah kesetiaan kita dan juga ketaatan kita untuk mengikuti pengajaran Tuhan. Itu adalah ya cabarannya buat kita hari ini. Jadi oleh itu mari kita melihat firman Tuhan ya. Ya untuk for my PowerPoint. Okay, I am jumping here and there. You try and follow me lah ya. Okay, alright. Mari kita lihat dahulu Amsal 24 ayat 3 dan ayat keempat. Amsal 24 ayat 3 dan ayat keempat. Mari kita baca dengan suara yang kedengaran yang kuat. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Firman Tuhan mengatakan dengan hikmat rumah didirikan. Pelajaran daripada Amsal pada pagi ini berbicara jauh melampaui hanya sekadar bangunan. Ya, ianya bukan hanya menyatakan mengenai pembinaan sebuah bangunan ataupun sebuah rumah secara fisikal.
Ya. Apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini di dalam Amsal 24? Merujuk kepada pembinaan keluarga yang kukuh. Di mana ibu bapa yang bijaksana, ya, yang dengan dan di dalam hikmat Tuhan akan membina keluarga yang teguh dengan hidup dan mengajar anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan dan juga berjalan mengikut jalan-jalannya. Bukan mudah, tetapi boleh dilakukan. Ya, bukan senang, tetapi ya tidak mustahil. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus telah mengajar kita dan kita telah pelajari minggu yang lalu, ya, tentang orang yang bijak membina rumahnya di atas dasar yang kukuh. Orang yang bijak, ya, orang tua yang bijak, ibu bapa yang bijak, juga akan berhati-hati dan juga menurut firman Tuhan membina kehidupannya, keluarganya, perkawinannya, anak-anaknya, ya, di atas firman Tuhan. Kalau kita melakukan sedemikian, maka ianya boleh terjadi. Ya. Apa yang saya ingin katakan di sini, ya, walaupun hikmat diberi dan walaupun kamu mengikut firman Tuhan, ya, ianya bukan secara otomatis, ya, menjamin kesejahteraan. Tidak begitu. Ya. Tetapi peluang untuk kejayaan adalah lebih tinggi. Harapan untuk kejayaan adalah lebih tinggi daripada tidak ada hikmat daripada Tuhan sama sekali. Firman Tuhan ataupun hikmat yang Tuhan berikan sesuai dengan ayat ini, ya, adalah bagaikan, ya, benih. Tadi Saudara Cannon, ya, sudah berkongsi mengenai benih, ya. Dan kita tahu yang kita pandai menanam sini sedikit sebanyak tahu akan mengenai benih. Firman Tuhan ataupun dan juga segala hikmat yang diberikan Tuhan adalah seperti benih. Semua kata benih. Ya, hanya menerima benih, ya, seperti kita sekarang ini mendengar firman Tuhan, menerima benih-benih ini, ya, itu hanya langkah pertama. Hanya menerima benih tidak, ya, semestinya menjanjikan secara otomatis keluargamu akan hidup dengan secara untuk selama-lamanya tanpa masalah, tanpa cabaran. Ya, tidak. Sebagaimana yang telah pun dikatakan tadi, ya, benih yang telah diterima ini harus ditabur, harus disiram, harus dijaga supaya ianya akan membawakan hasil yang sesuai dan tepat pada masanya. Untuk mendapat benih adalah lebih baik daripada tiada benih. Ada amin? Ya, apa yang dimasukkan? Ya, ada firman Tuhan untuk membimbing kita adalah lebih baik daripada sama sekali tidak ada firman Tuhan untuk membimbing kita. Jadi firman Tuhan yang dinyatakan di sini, ya, di dalam Amsal ini menyatakan bahwa firman Allah, hikmat yang Tuhan berikan, seorang yang bijak akan mendirikan rumahnya dengan baik. Ya, dengan baik. Jadi oleh itu, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, bahwa membina sebuah rumah tangga ataupun sebuah keluarga dengan betul adalah kunci kepada semua keluarga yang sehat dan diberkati dan sejahtera. Ini tidak bermakna bahwa di dalam hidupmu, keluargamu tiada cabaran, tiada badai, ya, tiada tentangan, ya, tiada serangan daripada si iblis. Kerana secara hakikatnya, selain daripada kelemahan secara pribadi, pergumulan diri kita secara pribadi, si iblis dan dunia juga, ya, melalui semua cara godaan dan serangan, cuba memisahkan suami istri, cuba memisahkan anak dan orang tua. Ya. Jadi
serangannya bertubi-tubi dari semua hala. Oleh itu ianya tidak mudah. Dan saya percaya banyak antara kita telah pun mengalaminya. Ya, dari satu tidak kira dari satu sudut ataupun daripada sudut yang lain. Apa yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keluarga yang tunduk, yang mengikuti kepada kuasa dan kedaulatan Kristus akan menyelesaikan setiap situasi di bawah bimbingan firman Allah dan Roh Kudus. Ya, apa yang dimaksudkan ini adalah kebijaksanaan yang Tuhan berikan, firman Tuhan berikan apabila kita tunduk dan kita ikuti firman Tuhan. Artinya kita dapat selesaikan walaupun apa sekali kekecewaan ya yang berlaku di dalam keluarga, oleh kerana kita tunduk dan kita menghormati Tuhan dan mengikuti dan mentaati Tuhan, kami dapat menyelesaikan setiap situasi di dalam keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Ada amin? Ada amin? Itu adalah apa yang kita ingin capai. Ya. Jadi oleh demikian untuk membina home sweet home, untuk membina sebuah keluarga yang bahagia, untuk membina sebuah keluarga yang sejahtera, untuk melihat rumahku ya ataupun keluargaku, surgaku yang bermula dengan pembina utama. Siapakah pembina utama di dalam sebuah keluarga? Suami istri. Ya. Jadi oleh itu yang pertama apa yang saya ingin bawakan dan juga mendorong kita semua yang di sini, sama ada yang sudah kawin ataupun yang belum berkawin. Ya. Kita harus belajar menjadi pasangan suami istri yang baik. Semua kata pasangan suami istri yang baik. Pasangan suami istri yang baik. Oke, di dalam Kolose pasal 3 ayat 18-19 mari kita baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara-saudari dalam Kristus, ya, daripada dua ayat ini kita dapat melihat bahwa setiap suami ataupun istri mempunyai tanggung jawab dan peranan tersendiri. Anda mempunyai peranan dan Anda mempunyai tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Suami ada tanggung jawabnya, ada peranannya. Si istri ada tanggung jawabnya, ada peranannya. Dan apabila kedua-dua melakukan peranan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kesejahteraan di dalam keluarga akan menjadi lebih teguh. Ada amin? Ya, ini adalah sangat penting. Ya. Karena hubungan yang paling penting di dalam rumah tangga menurut ajaran firman Tuhan adalah ini. Hubungan antara suami istri adalah yang paling penting. Karena anak-anakmu juga akan memerhati, juga akan belajar daripada segala apa yang kamu lakukan. Bagaimana kamu berinteraksi, bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu saling mengasihi, bagaimana kamu ya menyelesaikan masalah dan sebagainya. Anak-anakmu akan memerhati dan juga akan juga mengikut teladanmu. Ya. Jadi oleh itu, ya, peranan suami istri di dalam keluarga adalah yang paling utama. Itu adalah yang terdahulu. Ya, sebelum kita belajar bagaimana mendidik anak, kita harus belajar dulu apa yang aku harus dan patut lakukan secara di dalam perananku. Oleh karena ini bukanlah seminar keluarga ataupun perkawinan. Ya, saya tidak dapat berpanjang lebar mengenai hal ini, hanya mengatakan di sini, ya. Apa yang kita perlu belajar adalah lebih lagi kita memahami bagaimana Tuhan Yesus mengasihi gerejanya, bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk gerejanya. Demikian peranan suami adalah untuk belajar, ya, mengorbankan diri
demi istri dan keluarga. Dan istri, ya, peranan utamamu sama seperti gereja, belajar, mentaati dan juga menghormati Tuhan. Istri juga belajar menghormati dan juga tunduk kepada suami. Di dalam perkataan tunduk ini tidak berarti kamu harus jadi seperti hamba abdi. Tidak. Bukan maksudnya. Ya, suami jangan salah paham. Ya, jangan tuntut pengabdian daripada istrimu, itu salah. Ya, semua istri kata pada suami itu salah. Suami tidak senang hati sekarang ini. Ya, kita tidak boleh. Sebenarnya untuk tunduk bukan sahaja peranan istri harus tunduk kepada suami. Jikalau kita membaca Efesus pasal 5 ayat 22 menyatakan there's no PowerPoint on that. Okay, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 menyatakan kedua-dua suami istri harus belajar saling tunduk kepada satu sama lain seperti kami tunduk kepada Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 21 menyatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu. Maksud tunduk adalah kerendahan hati. Ya, tidak memaksa-maksa. Itu adalah peranan istri dan juga suami untuk satu sama lain. Ada kata pepatah, untuk tepuk tangan perlu kedua tangan. Ya. Untuk membina sebuah keluarga yang sehat juga memerlukan kedua belah tangan. Kedua suami istri melakukan peranannya. Sama-sama harus rela membina. Kalau satu tangan mau, satu tangan tidak mau, tidak jadi. Ya, kalau satu tangan kata, tengoklah, biarlah tengok dia dululah. Kalau dia buat, aku baru buat. Itu tidak boleh. Kedua-dua harus rela. Semua kata rela. Rela. Kata sekali rela. Rela. Ini adalah sangat penting. Kerelaan kedua-dua belah pihak adalah sangat penting. Jadi untuk suami, untuk istri, kedua-dua harus. Kalau ada perselisihan, perlu kedua-duanya untuk menyelesaikannya. Istri dan saya telah pun berkahwin lebih dari 30 tahun. Oke, istri tunduk. Dia kata betul. Sebab saya lupa, matematik aku tidak begitu bagus. Ya, kami telah berkahwin lebih 30 tahun. Ada satu, di dalam keluarga di mana sejak kami berkahwin, kita telah menetapkan satu prinsip. Kalau ada perselisihan antara kita, antara kami tidak akan berikan apa yang dikatakan peperangan dingin. Kami tidak akan berdiam. Kami akan mengambil masa untuk menyelesaikan. Supaya perkara masalah itu tidak ditarik-tarik ataupun ditunda-tunda. Dan banyak perselisihan. Dari muda sampailah sekarang. Kami dapat menyelesaikan kenapa? Kerana apa saja hati yang tidak senang, kami dapat beritahu satu sama lain. Kadang-kadang istri kata, sayang, dia panggil saya sayang lah, dia panggil saya honey. Oke, honey, oke lah. Lebih kurang sayang lah. Oke, dia kata sayang, tadi kan kamu kata sesuatu kan tersinggung perasaanku. Adakah? Oke. Dan apa yang saya katakan? Sebab kadang-kadang kami terkata, kami sendiri tidak tahu sama ada yang menyinggung perasaan. Ya. Alright. Mungkin sebab
Suami istri harus tahu ini. Saya hanya bagi satu contoh. Ya, suami ada perkara yang suami tidak suka bila istri mereka kata, ya, ataupun salah satu daripadanya adalah suami tidak suka istri mengoreksi mereka ataupun membetulkan mereka ataupun menegur mereka di depan orang lain. Sebab mereka akan terasa ego mereka, bahwa ya harga diri mereka, orang lain boleh tegur mereka, mereka boleh terima, tapi istri, ya. Jadi si istri harus tahu, tapi istri juga ada kelemahan mereka, ya. Ada juga titik-titik sensitif mereka, ya. Saya tidak tahu, bukan semua istri lah, tapi ya katalah sebagai contoh, si istri mungkin dia sensitif, ya. Kalau apa yang sensitif ya? Alright, katalah ada setengah wanita tidak suka bila mereka si suami komen, pakaian mereka ataupun kasut mereka ataupun solekan mereka, alright, itu kita harus paham, ya. Dan sebagaimana yang saya katakan, ini bukan seminar, jadi saya tidak akan beri banyak contoh. Apa yang saya ingin katakan di sini, suami istri harus pahami satu sama lain. Kalau ada masalah, selesaikan, ya, selesaikan secepat mungkin. Dan istri dan saya selalu selesaikan semua masalah kita. Ya, karena firman Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan tunggu sampai matahari, ya, terbenam, ya, cepat-cepat selesaikan. Jadi ini adalah sangat penting. Peranan suami istri. Kenapa? Karena anak-anakmu akan melihat. Kalau anak-anakmu melihat bahwa hari-hari ibu bapa bergaduh, bertengkar, apalagi ya kalau ada penderaan ataupun saling pukul lah, umban barang lah dan sebagainya, habislah. Ya, kita tidak boleh berbuat demikian. Firman Tuhan mengatakan ini. Nah, dengar. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Semua kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan, ya, apa yang seharusnya, ianya adalah apa yang sesuai, apa yang tepat. Perkataan ini di dalam bahasa Inggrisnya adalah fitting. Ianya seperti memakai kasut yang size yang tepat. Kalau kamu pakai kasut size terlampau besar, longgar, susah mau jalan. Kalau pakai kasut terlampau ketat, susah juga mau jalan. Betul tidak? Ya. Jadi apa yang tepat, apa yang sesuai adalah sangat penting. Jadi oleh itu suami istri harus tahu perananmu. Apa yang sesuai, apa yang harus. Ya, baru-baru ini kamu dan saya tahu, dan jikalau kamu ada baca front page ya minggu lalu, apa yang saya tulis minggu lalu, kamu telah pun dengar bahwa di dalam pemeriksaan kesehatan saya sangat gembira sebab dokter kata bagus. Ya, setelah 3 bulan ya makan obat, ya bersenam dan juga makan apa yang patut, ya kesehatan saya pulih. Dan minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu saya balik kepada di KL dan juga jumpa dengan dokter periksa semuanya dan dia kata bagus. Senang hati saya, gembira saya, dengar berita itu gembiranya aku terus makan habis. Ya, sebab sudah 3 bulan sengsara ya, tapi ya dan lepas itu setelah ya itu ya istri dan saya ya karena kami sudah berjaya ya dan kesehatan kita dan juga the results keputusannya sangat cemerlang dan salah satu daripadanya adalah karena kami exercise hampir setiap hari ya semua yang ada di rumah doa tahu hampir setiap hari kami bersenam dan oleh itu ya kami hadiahkan memberi ganjaran karena atas kerja keras kami 3 bulan ini kami
membeli kasut baru. Kasut baru, mana kasut baruku? Oh, kasut baruku. Kasut baru. Oke, kami beli kasut baru. Cantik tidak? Oke, ya. Kamu teka. Yang hitam tuh kasut siapa? Bukan kasut istri kah? Kenapa? Istri selalu pilih putih. Oke, alright. Oke, stockingnya. Oh ya, pandainya. Wah, hebat, patutlah kamu cikgu. Alright, oke. So, kami beli kasut. Dan ini ada kasut khusus untuk berjalan ataupun untuk jogging. Ya. Dan untuk membeli kasut yang cocok, yang tepat, ya, untuk kegunaannya adalah sangat penting. Benar. Dan ini apa yang kami telah alami dalam 2 minggu ini sejak kami balik, ya, kami juga pakai kasut baru ini untuk ya berjalan dan exercise di rumah doa ini, ya. Lain, ya, selain daripada kasut itu masih baru lah, ya, tapi lain bila kamu jalan, macam moonwalk, floating, ya, tidak terasa, ya. Kenapa? Sebab kasut itu tepat, sesuai, harus untuk situasi itu. Apa yang saya ingin nyatakan di sini, ya, ini hanya satu contoh. Untuk pakai kasut yang tepat untuk sesuatu adalah sangat penting. Karena 3 bulan yang lalu, bila kami tahu kami perlu exercise, pakai saja apa kasut yang ada, pakai saja. Lain, ya, perasaannya dan juga hasilnya bila kita ada memakai kasut yang tepat. Jadi di sini apa yang saya ingin katakan pada semua suami istri, lakukan perananmu, oke? Kata pada kawan sebelahmu, lakukan perananmu dengan baik. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah anak yang baik. Semua kata anak yang baik. Ya, bukan saja suami istri harus belajar menjadi suami istri yang baik di mata Tuhan, anak-anak juga harus belajar menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20 menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Apa yang dimaksudkan di sini, ya? Nah, untuk anak-anak, ya, diberikan satu perintah utama, yaitu ketaatan. Semua kata ketaatan. Ketaatan. Ini sejajar dan dengan ajaran, ya, menghormati ibu bapa, ya, yang terdapat di dalam 10 hukum. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Apa yang firman Tuhan menyatakan di sini? Untuk menghormati dan taat kepada ibu bapa bukan pengajaran modern. Ini dari sejak dulu kala. Dari mula kita harus belajar menghormati ibu bapa, ya. Dalam Keluaran 20 ayat 12 menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibu. Itu adalah kewajiban kita. Apa yang menarik di sini adalah di dalam 10 hukum, ini adalah satu-satunya, ya, perintah yang datang dengan janji. Dan janjinya adalah supaya lanjut umurmu di dalam firman Tuhan. Ya, apa yang dimasukkan di dalam lanjut umurmu bukan sahaja hanya sekadar ya kamu ya 10 tahun, 20 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bukan dalam kiraan umur. Tetapi juga membawakan maksud supaya hidupmu sejahtera, sesuai dengan kehendak Allah.
Jadi jikalau kamu ingin menikmati kesejahteraan, langkah pertama sebagai anak-anak adalah untuk mentaati, menghormati ibu bapa kita. Ada amin? Ada amin? Dan bila kita mengatakan mengenai anak-anak, biasanya pemikiran kita adalah anak-anak adalah bila mereka kecil. Tidak. Anak-anak ini bermaksud kita semua, karena kita semua adalah anak-anak. Kita semua ada orang tua. Ada amin? Ya, ada di antara orang tua kami yang kita yang telah pun ya meninggal. Tetapi kita adalah anak-anak. Dan perintah ini adalah untuk kita semua, tidak kira umur. Anak sekecil 2 tahun harus belajar taat. Anak berusia 20 tahun harus belajar ketaatan. Anak berusia 60 tahun juga harus taat dan hormati ibu bapanya. Amin, saudara. Ini adalah penting. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghormati dan menjaga ibu bapa orang tua kita sampai ke hujung hayat mereka. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah kewajiban kita. Ini mungkin tidak terjadi kepada kebanyakan keluarga ya di dalam bahagian BM. Dan di dalam kebudayaan ya yang berbahasa Inggris dan juga yang Cina ya. Ada sudah satu kebudayaan dan sudah kebiasaan ya untuk menghantar orang tua mereka ke rumah warga emas. Ya. Dan saya selalu kata pada mereka, walaupun kamu hantar mereka ke rumah warga emas, ya, kamu juga masih mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan mereka, untuk melawat mereka, untuk menjaga mereka sampai ujung hayat mereka. Karena apa yang sedih, apa yang menyedihkan adalah banyak keluarga, ya, termasuk Kristen kadang-kadang. Adalah setelah mereka hantar ibu bapa orang tua mereka ke rumah warga emas, mereka lupakan mereka, mereka biarkan mereka. Tidak melawat, ya, tidak menjaga, ya. Mereka sudah bayar saja. Itu salah. Saya kata pada mereka, baru saja tadi di dalam 2 kebaktian yang lalu saya kata pada mereka, sebab benar. Sekarang ini bukan saja, ya, mungkin anak-anak yang tidak mau hantar ibu bapak mereka ke rumah warga emas, ya. Tetapi ibu bapak mereka sendiri yang ingin pergi ke sana. Nah, kami harus paham ini. Apa yang dimasukkan sebagai rumah warga emas, ya, adalah seperti kampung persaraan. Ianya bukan rumah warga orang tua kebajikan. Yang biasanya adalah tidak ada keluarga baru ya pergi ke sana. Bukan itu. Apa yang saya maksudkan adalah rumah warga emas yang ini adalah kebiasaan di kota-kota yang lebih besar dan modern ini adalah sedikit high class. Di mana mereka pergi sana, mereka ada segolongan semua warga emas, mereka dijaga dengan baik, makan baik, tempat tidur, bilik semua baik dan semuanya. Ada dokter di situ untuk menjaga, ada nurse di situ untuk menjaga, ya. Dan harganya bukan murah lah, ya. Harganya tidak murah juga, ya. Tapi banyak keluarga, oleh karena banyak keluarga-keluarga yang bahagian Inggris dan Cina, suami pun sibuk, istri pun sibuk, tidak ada masa untuk menjaga ya orang tua. Dan orang tua kadang-kadang mereka sendiri ya tidak mau di rumah mereka, sunyi sebab mereka terasa sunyi dan mereka mau ke situ.
Saya kata pada mereka, walaupun mereka di situ, kamu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga. Dan untuk kita semua. Kebiasaan kita adalah orang tua tinggal bersama kita sampai ke ujung hayat mereka. Itu adalah baik. Tapi walaupun mereka tinggal bersamamu, hormati mereka dengan baik. Ada amin? Jaga mereka dengan baik. Itu adalah kewajiban kita. Firman Tuhan kata, hormatilah orang tuamu. Dan kamu akan lanjut umurmu di dalam kesejahteraan. Firman Tuhan berkata di sini, anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Segala hal tidak bermaksud hal-hal yang salah. Yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang mencanggah firman Tuhan. Tidak. Kalau ada apa-apa yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak harus ikut dan ibu bapa tidak harus paksa. Amin. Jangan paksa anak-anakmu melakukan kejahatan ataupun apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu salah. Sebab sebagai ibu bapa kamu harus meneladani dengan baik, ajar dengan betul. Di dalam pengajaranmu yang baik, anak-anakmu harus mengikuti kamu dengan segalanya. Apa yang baik dan bukan apa yang jahat. Saya bagi contoh tadi, dulunya lah, sekarang ini semua ada HP sudah kan, semua ada telepon bimbit sendiri. Dulunya setiap rumah sekurang-kurangnya ada satu telepon, betul tidak? Siapa yang membesar di mana rumahmu ada satu telepon di rumah? Untuk anak-anak yang kecil sekarang ini tidak tahu tuh apa itu. Tidak pernah lihat dulu. Tidak pernah pakai. Dan kita tahu ada telepon di rumah. Ini adalah cerita yang biasanya kita gunakan dan kita dengar. Bila telepon berbunyi, si anak pergi ambil telepon. Halo. Dan di situ kata, oh bapakmu ada di rumah kah? Nah bapak itu terdengar. Tapi bapak itu tidak mau cakap dengan orang itu. Dan bapak itu kata apa? Kata pada dia, bapak tidak ada di rumah. Bapak tidak ada di rumah. Jangan ajar anakmu lakukan apa yang tidak harus. Dan tidak betul. Amin. Dan saya selalu juga bergurau. Dan kata pada anak-anak, kalau anak-anak, kalau bapakmu kata, aku tidak ada di rumah, aku tidak di rumah. Ini cara kamu menjawab. Oh, Pakcik, bapakku kata dia tidak ada di rumah. Nah, itu jawaban yang baik. Amin. Kita harus lakukan apa yang betul. Saya bersyukur. Kerana di dalam kebudayaan di zon BN di mana semua anak-anak keluarga tidak berpecah, artinya tinggal bersama. Orang tua juga dijaga oleh anak-anak dan sebagainya. Kebudayaan seperti ini sudah mulai bertukar. Lebih-lebih lagi kepada jemaat bahasa Inggris dan juga Cina. Karena unit kekeluargaan sudah mulai meretak. Banyak sebab-sebabnya. Tetapi apa yang kita dapat kekalkan, kita harus kekalkan. Jadi untuk kamu yang ada orang tuamu masih tinggal dengan kamu. Hargai mereka, kasihi mereka, jaga mereka, hormati mereka. Amin. Dalam semua segala sesuatu yang baik dan berkenan pada Tuhan. Dan yang tidak berkenan, tidak harus. Karena firman Tuhan juga mengajar bahwa ketaatan kita berdiri di atas kebenaran. Dan bukan atas kejahatan. Akhirnya adalah ini. Kita ada suami istri yang baik, semua kata suami istri baik. Suami istri yang baik. Kata semua anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik.
akhirnya adalah ibu bapa yang baik. Semua kata ibu bapa yang baik. Ibu bapa yang baik. Kolose pasal 3 ayat 21. Mari kita baca. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. ya, sebagai ibu bapa. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, jangan lakukan apa sekalipun. Sama ada di dalam pengajaran ataupun teladan. Ya, menghampakan mereka, mengecewakan mereka, menawarkan hati mereka. Jangan. Jadi oleh itu setiap ibu bapa harus senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya anak-anak yang melihat, yang belajar akan melihat ya apa yang baik dan juga lakukan apa yang benar. Itu adalah penting. Ya. Jadi oleh itu ya, firman Tuhan berkata juga di dalam Efesus pasal 6 ayat keempat mengatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu adalah ya peranan kita sebagai ibu bapa, supaya senantiasa mendorong, senantiasa mendidik. Sebagai ibu bapa, salah satu daripada kelemahan ya ibu bapa, saya tidak tahu di dalam bahagian BN, tetapi ini selalu berlaku kebanyakannya di dalam keluarga-keluarga Cina adalah ya ibu bapa mau kontrol anak-anak mereka. Ya. Mereka mau kontrol. Salah satu daripada masalah bapak-bapak adalah ini, ya. Segala ya hasrat mereka ataupun cita-cita mereka yang tidak terkabul di dalam hidup mereka, mereka paksa anak mereka lakukan. Contohnya, mungkin si bapak mau menjadi doktor, oke? Tetapi dia tidak dapat jadi doktor. Sekarang ada anak, dia paksa mati-mati anaknya juga harus jadi doktor. Anaknya mungkin tidak mau jadi dokter, tapi dia paksa dia jadi dokter. Jangan. Itu adalah yang pertama. Yang bahagian istri juga begitu. Satu kelemahannya adalah ini, ya. Dan saya kata pada 3 kebaktian yang lalu ini, ya. Dan saya kata hari ini hari ibu, ya. Tapi contoh ini adalah untuk ibu-ibu. Minta maaf dulu ya, jangan tersinggung. Ya, salah satu daripada kelemahan para ibu, ya, peranan sebagai ibu bapa adalah ini. Ya, kelemahan mereka adalah untuk kontrol. Dan si istri, ya, si jadi ibu, satu kelemahannya adalah kontrol siapa? Kontrol anak menantunya. Kontrol anak menantu. Dia mau anak menantunya lakukan seperti dia lakukan untuk anaknya. Ini cara kamu menjaga anak aku. Dan dia kata pada menantunya, lihat belajar ini cara aku setrika baju anakku. Kamu belajar ya buat yang sama. Jangan buat yang macam-macam. Oke? Ini caranya. Kamu harus menerika baju anakku. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kamu tangan kiri. Anak menantumu tangan kanan. Mana boleh sama. Jangan paksa. Amin. Kadang-kadang kami kontrol keterlaluan. Saya tidak mengatakan sama sekali tidak boleh menasehati, harus. Karena sebagai anak menantu kita perlu banyak belajar. Ya, sebagai anak-anak juga perlu banyak belajar untuk menjadi ibu bapa yang baik. Harus nasihati kalau ada kesalahan. Tetapi apa yang tidak patut,
kita tidak boleh paksa. Ada amin? Salah satu daripada prinsip yang penting yang saya ingin kita semua terapkan sempena hari Ibu Bapa ini adalah melihat bahwa anak-anak kita adalah ciptaan Allah yang baik, yang paling baik untuk kita. Untuk Ibu Bapa, kita harus menerima, mengakui dan menerima bahwa anak-anak kita adalah ciptaan Allah. Tahukah kamu saudara-saudari, ibu bapa yang ada di sini? Anakmu adalah ciptaan Allah yang terbaik buat hidupmu. Apa yang Tuhan telah lakukan adalah anak-anakmu adalah ciptaannya. Di mana setelah menciptakannya, Dia mengongsikan. Kata lain, Tuhan pinjamkan ciptaannya kepada Anda sebagai ibu bapa. Supaya Anda dan saya sebagai ibu bapa boleh turut bersama dengan Tuhan mendidik dan membawa anak kita membesar di dalam Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kalau kamu terlepas, saya ulang karena sangat penting. Mulai dari hari ini. Lebih-lebih lagi yang baru saja berkawin belum ada anak. Ataupun baru saja ada anak seperti Reverend Majulus. Kamu harus pahami dan juga tangkap kebenaran ini. Anakmu adalah ciptaan Allah. Yang paling baik, yang sungguh baik yang Dia pinjamkan kepadamu. Dan kamu harus mendidik anakmu membesar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kamu bekerja sama sebagai seorang bapa bersama Tuhan mendidik dan juga membesarkan anakmu sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan bila masanya tak sampai, kamu lepaskan anakmu. Supaya anakmu dapat terus berjalan dan hidup bersama Tuhan sebagai keluarga sendiri. Ada amin? Masalahnya adalah kita tidak mau lepas tangan. Apabila anak kita sudah besar ataupun anak kita sudah berumah tangga, masih lagi mau kontrol. Reverend Majulus, mari. Masalah kita adalah ini. Katalah, I'm your father. Oke, my son. Oke lah. Tadi saya pakai Reverend Nelson. Reverend Nelson lebih tinggi daripada aku. Oh ya, ini anakku tinggi pula. Oke, alright. Now he's more like my son now. Oke, you're my son. Oke. Semasa mereka kecil. Oke, kamu boleh tunduk sedikit. Semasa mereka kecil, kamu pegang tangan mereka, menjaga mereka. Kadang-kadang mereka nakal mau lepas tangan, tapi kamu pegang kuat-kuat. Ya, itu kewajiban dan juga itu tanggung jawab sebagai ibu bapa. Karena kalau kamu lepaskan terlalu awal, mereka akan mengalami masalah dan bahaya. Jadi kamu pegang kuat-kuat. Tidak salah seperti mereka apabila mereka kecil. Tetapi setelah mereka telah besar. Oke, dan mulai berjalan. Oke. Setelah mereka besar, kami perlu belajar melepaskan tangan. Semua kata melepaskan tangan. Kata sekali lagi melepaskan tangan. Melepaskan tangan. Sebab dia sudah besar. Dan bila dia sudah besar dan berjalan, jangan kamu tarik-tarik balik. Ya, ada ibu bapa yang tidak mau lepaskan tangan. Anak kesayanganku. Ya, jangan. Belajar dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Bila mereka berjalan, kamu pelan-pelan melepaskan. Supaya mereka boleh terus berjalan bersama Tuhan. Berharap, berdoa, di mana di dalam perjalanan mereka akan mengikuti jejak langkah sebagaimana kamu hidup dan mengikuti Tuhan. Itu adalah peranan kita. Jadi ibu bapa yang ada di sini untuk menjadi ibu bapa yang baik.
adalah mengenal pasti, menerima bahwa anak-anak kita adalah anugerah Tuhan. Adalah ciptaan Tuhan yang paling baik. Yang Tuhan telah pinjamkan kepada kita untuk sementara. Di mana satu hari kita harus belajar melepaskan. Oleh itu, di dalam perkawinan, ya, di dalam nikah kudus, firman Tuhan berkata, oleh itu seorang lelaki dan seorang perempuan meninggalkan orang tua mereka. Itu adalah saatnya kita lepas tangan. Amin. Amin. Jadi untuk semua ibu-ibu yang dihormati, ya, banyak ibu-ibu yang murung-murung sudah sekarang. Tidak senang dengan saya. Anak kesayanganku. Ibu-ibu yang dihormati. Bapak-bapak yang dihormati. Belajar. Lepas tangan. Sesuai dengan masa Tuhan. Ada amin? Kita memerlukan Tuhan. Thank you, Reverend. Ya. Adakah home sweet home boleh dilaksanakan? Jawabannya boleh. Ada kayaknya susah? Pasti. Tetapi tidak mustahil. Dengan bimbingan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ya. Ada masa-masanya di mana kita akan gagal, kita akan jatuh. Ada masa-masanya anak-anak kita juga akan jatuh. Tetapi apa yang penting adalah kita berdiri bersama, mengeratkan kembali. Izinkan saya gunakan ini sebagai satu perumpamaan terakhir. Saya selalu mengajar, sekarang ini saya jarang mengajar mengenai keluarga ataupun perkawinan. Dulunya saya selalu, sebab sekarang ini banyak padri-padri yang dapat ajar. Saya selalu gunakan diagram 3 segi ini, perkawinan segitiga. Saya tidak tahu sama ada, ini perkawinan segitiga, bukan, enggak perkawinan segitiga. Oke, ianya bukan perhubungan segitiga ya, lain. Oke, perhubungan segitiga itu lain maksudnya. Kamu tahu kan? Alright. Oke, ini I miss out this translation. Perkawinan segitiga. Ya, ini adalah segitiganya perkawinan. Ya, di dalam perkawinan yang sehat, perlukan ada Tuhan dan suami dan istri. Pokoknya adalah ini. Dan ini adalah satu prinsip yang saya terapkan bersama dengan istri sejak dari mula. Dan membawa hasil di dalam keluarga kita. Kami. Jadi apa maksudnya adalah kedua pihak, suami dan istri, harus mendekati Tuhan. Lebih lagi kita dekati Tuhan, lebih dekat kepada satu sama lain. Lebih jauh kita daripada Tuhan, jaraknya kita lebih jauh daripada satu sama lain. Apabila kita mendekati Tuhan, apa sekali saya tidak kira apa masalahnya yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikannya dengan Tuhan. Ya. Jadi oleh itu, bukan saja istri harus mendekati Tuhan, suami juga harus mendekati Tuhan. Kalau satu pihak mendekati, satu pihak menjauhi, itu pun tidak jadi. Karena jaraknya juga akan menjadi lebih besar. Jurangnya akan menjadi lebih besar. Jadi kedua-dua mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk mendekati Tuhan. Semua kata mendekati Tuhan. Ya. Jadi ini adalah yang penting. Saya pernah mengajar ini. Ada 2 soalan yang saya sering dengar. Satu soalannya adalah, Padri, Reverend, ataupun Bishop, dulunya Reverend lah, mereka selalu tanya, Reverend, kalau satu dekat Tuhan, satu jauh daripada Tuhan macam mana? Dan ini berlaku banyak di dalam keluarga.
Tidak kira sama ada suami istri ataupun ibu bapak bersama anak. Karena diagram yang sama ini boleh juga di dalam keluarga. Ya, yang dimana ini menjadi ibu bapak dan juga anak. Ibu bapak dan anak juga harus mendekati Tuhan untuk menikmati kesejahteraan. Bukan saja ibu bapak harus dekat, anak-anak juga harus dekat kepada Tuhan. Dan soalannya adalah ini, kalau satu pihak dekat, satu pihak menjauhi, bagaimana? Jawabannya adalah ini. Ya, karena kamu telah mendekati Tuhan, kamu diberi keistimewaan. Keistimewaannya ada di mana kamu boleh berdoa dan Tuhan mendengar doamu. Dan apabila kamu mendekati Tuhan, berdoalah supaya Tuhan juga akan menarik pasanganmu, suamimu, ataupun anak-anakmu juga dekat kepada Tuhan. Ada amin saudara? Kalau di dalam keluargamu kamu mengalami hanya kamu yang dekat pada Tuhan tapi yang lain semua menjauhi. Jangan berhenti berdoa. Karena keistimewaannya adalah ini. Doamu didengari Tuhan. Dan Tuhan dengan di dalam anugerahnya akan membawa keluargamu kembali. Saya telah pun mendengar banyak kesaksian-kesaksian daripada keluarga-keluarga. Di mana mereka berdoa dengan setia dan akhirnya mereka melihat bahwa anak dan suami ataupun istri kembali. Ianya mungkin. Ianya boleh dilakukan, tidak mustahil. Amin saudara. Ada satu soalan lagi sebelum saya mengakhiri. Saya pernah ditanya soalan ini. Bila saya mengajar konsep ini. Bahwa keduanya harus mendekati Tuhan. Dan soalannya adalah, Padri, nasi sudah jadi bubur macam mana? Situasi keluarga aku, nasi sudah jadi bubur macam mana? Itu soalan yang baik. Dan saya bersyukur kepada Tuhan atas hikmat yang diberikan Tuhan. Bila saya ingat kembali, saya sangat bersyukur. Karena Tuhan memberi hikmat untuk menjawab ibu ini. Bila dia tanya, nasi sudah jadi bubur. Macam mana? Mau bawa kesejahteraan lagi. Dan saya teringat hinggalah hari ini. Jawabanku kepadanya. Saya kata padanya, Ibu, saya tidak tahu, secara terus terang saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan campur tangan dan juga menolong situasi kamu ataupun memulihkan situasi kamu. Karena setiap keluarga adalah unik, setiap masalah adalah khusus. Tetapi ini yang saya pasti. Walaupun nasi sudah jadi bubur, bila ianya diberikan kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan bubur ini bubur yang baik. God will make a good porridge out of it. Mungkin di dalam hidupmu kamu kata, Bishop, apa yang kamu kata sekarang ini sudah terlambat di dalam hidupku. Situasiku, hidupku, nasi sudah jadi bubur. Benar, saya tidak nafikan. Kerana ia telah terjadi. Kami tidak boleh pusing, waktunya lagi kembali. Tetapi ini yang pasti yang saya boleh katakan padamu. Walaupun situasi kamu begitu teruk sekarang ini. Sudah jadi bubur. Kalau kamu sanggup menyerahkan bubur ini kepada Tuhan.
Tuhan akan menjadikan bubur ini bubur yang sedap dan baik. Ada amin? Karena di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Sesuai dengan lagu yang kami baru nyanyi tadi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan mampu dan dapat menolong kita. Di dalam jemaah seperti ini. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami badai-badai yang berlainan. Situasi-situasi yang berlainan. Dampak yang kamu lalui daripada masalah keluarga, perhubungan, dan sebagainya. Hanya kamu tahu. Tetapi Tuhan lebih besar daripada segala masalah kita. Ada amin? Oleh itu saya menjemput Anda berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama. Sebenarnya hari yang mulia ini. Kita belajar bagaimana menjadi seorang ibu bapa yang baik. Menjadi seorang anak yang baik. Menjadi seorang istri ataupun suami yang baik. Percayalah. Di dalam Tuhan. Dia lebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi. Di dalam perhubungan dan keluarga kita. Serahkan. Serahkan. Karena sebagaimana yang lagu ini mengatakan. Di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita menerapkan firman Tuhan saat ini. Dan menyerahkan situasi hidupmu kepada Tuhan. Mari kita menyanyi lagu ini. Lagu ini. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Firman-Mu yang akan tentukan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Istiharkan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kami mendekati Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Saudara dengar. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin, amin Tuhan.
saat ini kita mau berdoa ya saudara-saudari. Pada hari yang mulia ini. Pada hari yang mulia ini kami percaya. Setiap antara kita melalui cabaran-cabaran dan juga badai yang berlainan. Ada yang mengalami masalah pribadi. Ada yang mengalami masalah keluarga. Ada yang mengalami masalah suami istri. Adapun anak-anak kita tidak kira apa sekalipun. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan dan bukan oleh masalah kita. Ada amin? Hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Oleh itu kita memegang firman Tuhan dengan ketat. Saya ingin kamu menghulurkan tangan. Jikalau kamu terasa bahwa kamu memerlukan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, keluargamu, apa saja yang kamu lalui, kamu angkat tangan saat ini dan saya akan berdoa agar Tuhan akan memegang tanganmu saat ini dan akan tentukan dengan firman-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Bukan masalahmu, bukan keadaanmu, bukan situasimu yang akan menentukan, tetapi firman Tuhan yang akan menentukan hidupmu. Ada amin saudara? Haleluya. Saat ini kamu hulurkan tangan. Hulurkan tangan. Siapa yang ingin pelukan doa saat ini kamu hulurkan tangan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Untuk semua tangan-tangan yang terangkat di hadirat-Mu pada saat ini. Tidak kira apa sekali yang mereka telah lalui. Ataupun sedang lalui di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan kebenaran-Mu, sesuai dengan janji-Mu, hidup mereka akan dipulihkan. Situasi mereka akan dibantu oleh-Mu. Campur tangan-Mu ya Tuhan atas hidup mereka akan berlaku saat ini. Walaupun di dalam mata mereka sendiri adalah mustahil, tetapi sekarang berikanlah iman ya Tuhan. Berikan iman di dalam nama Yesus. Berikan iman untuk percaya, untuk melihat bahwa di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil saat ini. Beri penerobosan di dalam hidup mereka. Beri pelepasan di dalam hidup mereka. Beri pemulihan di dalam hidup mereka. Oh Tuhan, berikanlah penghiburan di dalam hidup mereka saat ini. Apa sekali yang mereka lalui. Apa sahaja yang mereka saat ini terbeban. Saat ini Tuhan melawat mereka. Tuhan melawat mereka saat ini. Dan dengan tangan yang dihulurkan saat ini, jamalah semua tangannya Tuhan. Jamalah semua tangan dan hidup yang tangan mereka terangkat di hadirat-Mu saat ini. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, pelepasan terjadi. Di dalam nama Yesus, penghiburan dan pemulihan berlaku saat ini. Di dalam nama Yesus, kekuatan diberikan kepadamu saat ini. Terima, terima.